Bab 2971. Bos Barat, kamu terlalu baik. Iwan terlalu banyak akal dan aku tidak akan menantangnya jika aku tidak sepenuhnya siap. Bos Selatan mencibir dan menoleh ke arah Brahma. Master Brahma, Iwan terlalu kuat, jadi aku akan menyerahkan dia padamu. Bos Barat dan aku akan berjaga-jaga untuk mencegahnya lari. Tentu, dia hanya anak nakal. Aku akan hancurkan dia sekarang juga untuk membalaskan dendam pencuri merah, Raja Iblis, dan yang lainnya. Brahma mengangguk dan melangkah menuju Iwan sebelum berhenti beberapa meter dengan sikap konfrontasi. Sementara itu, Bos Selatan dan Bos Barat masing-masing memilih tetap untuk menutup rute pelarian agar Iwan tidak kabur. Brahma, kenapa kalian, Bos Selatan dan Bos Barat, tidak menyerang sekaligus? Itu akan menghemat waktuku. Iwan menunjuk ke arah Brahma dengan dingin. Mengingat kekuatannya saat ini dan dengan bantuan pelindung dada kaisar, dia dapat dengan mudah menangani Brahma. Rumor mengatakan bahwa Brahma telah mencapai tahap semi-sain dan memiliki kekuatan yang besar. Jadi dia tidak jauh dari mencapai tahap Saint State. Akan sulit baginya untuk mengalahkan Brahma, yang lebih membuat Iwan khawatir akan terjebak dalam perkelahian dengan Brahma. Jika Bos Selatan dan Bos Barat dengan kejam menyerang Tari, dia akan mendapat masalah. Jika memungkinkan, Iwan perlu memastikan ketiganya fokus terhadap dia sehingga dia bisa mencari kesempatan untuk menghancurkan mereka semua. Itu adalah pilihan teraman. Sombong sekali, nak. Aku sudah cukup menghadapi anak nakal sepertimu. Kenapa kita bertiga harus bekerja sama? Brahma marah dengan kata-kata Iwan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Iwan mengejek dengan jijik. Baiklah, kamu yang meminta ini ya. Karena kamu mempunyai keinginan untuk mati, aku akan membiarkanmu mendapatkannya. Brahma tertawa dengan marah. Dia berada di peringkat teratas dalam daftar kriminal dan siapapun akan takut melihatnya. Namun Iwan tidak takut sama sekali dan bahkan berbicara kepadanya dengan nada menghina. Dia tidak tahan dengan sikap arogan Iwan. Tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi. Dia pun meminta Iwan untuk menyerang, ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Ayo, ambil ini, penjarahan duniawi. Iwan mendengus. Dia tetap tidak takut dan melangkah maju sebelum meluncurkan penjarahan duniawi. Energi kuat langsung berkumpul di ujung jarinya dan dikirim ke Brahma. Mengetahui lawan adalah hal yang penting dalam sebuah duel. Ketika Brahma mencoba menyelamatkan Bos Selatan, dia melemparkan sesuatu ke arah Iwan. Karena Iwan tidak melawan Brahma, dia tidak tahu sejauh mana kekuatan Brahma. Oleh karena itu, Iwan menggunakan penjarahan bumi untuk memastikan betapa kuatnya Brahma. Bab 2972. Nah, kamu pasti punya keinginan untuk mati. Ekspresi Brahma menjadi gelap. Iwan masih muda dan dia selalu meremehkan Iwan, tidak melihatnya sebagai ancaman. Melihat Iwan tidak mengelak dan berniat menghadapi serangannya dengan satu jari saja, Brahma melihat ini sebagai upaya bunuh diri dan tidak mau menunjukkan belas kasihan. Dia pun mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam serangannya, berniat menghabisi Iwan dengan satu pukulan untuk membalaskan dendam penjahat lainnya. Oh tidak, Tuan Busnadi telah melebih-lebihkan dirinya. Agus, Levi, dan yang lainnya memucat saat hati mereka tenggelam. Setelah menyaksikan kekalahan Bos Selatan dan Bos Barat, mereka semua tahu bahwa Iwan tangguh dan dia memiliki alat pertahanan yang kuat di tahap puncak yang munah.
Namun Brahma berada di tahap semisain, membuatnya lebih kuat daripada bos selatan dan bos barat. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus pertahanan Iwan. Bodohnya Iwan jika berhadapan langsung dengan Brahma, apalagi menggunakan satu jari. Jika tidak salah, Iwan pasti akan binasa jika menerima pukulan itu. Ketahuilah tempatmu, matilah nak. Berbeda dengan keluarga Gumelar, reaksi bos selatan dan bos barat, semuanya memandang Iwan seolah-olah dia sudah mati. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Iwan memiliki kemampuan untuk mengalahkan Brahma yang sakti mandraguna, kecuali ada keajaiban. Namun di tengah cibiran mereka, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka terguncang. Bam! Mengikuti suara keras, penjarahan bumi Iwan berbenturan dengan serangan Brahma. Karena kekuatan Brahma lebih unggul, energi sejatinya langsung merobek serangan Iwan dan akibatnya menghantam Iwan. Iwan tidak panik dan langsung menerima serangan itu dengan pelindung dada kaisar. Sementara itu, dia mengepalkan tinjunya dan meluncurkan serangan ganda dan gelombang energi sejati di tahap awal alam Augana. Sebelum menyerang Brahma, "Hah, apa ini?" Brahma terkejut. Awalnya dia mengira bisa melenyapkan atau melukai Iwan dengan satu pukulan saja, mengingat kekuatan superiornya. Yang membuatnya bingung, dia gagal melukai Iwan dan Iwan tetap tidak terluka. Ini sungguh tidak nyata. Selain itu, Iwan berhasil menyerang kembali dengan tetap berada pada momentum serangan awalnya. Ini benar-benar membuatnya lengah. Meski ingin membalas, dia berada pada momentum serangan pertamanya dan tidak mampu membalas. Namun, sebagai pemimpin dari semua penjahat, dia tidak akan menyerah begitu saja. Pada saat-saat terakhir, dia lalu mengerahkan seluruh energi sejatinya untuk menghindar. Sayangnya, dia terlambat satu langkah dan tidak sepenuhnya lolos dari serangan Iwan. Dia pun terkena serangan ganda di dadanya. Bam! Dia terlempar mundur karena benturan dan darah mengalir di sudut bibirnya. Untungnya baginya, tingkat kekuatan Iwan dalam seni bela diri tidak tinggi dan dia menghindari serangan tepat pada waktunya, sehingga serangan ganda hanya menyebabkan luka ringan.